Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Solih solihahku di kelas 3A MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran PKM Pendidikan Kemuhammadiyahan materi hidup sederhana kelas 3 MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian mempelajari atau belajar Quran, hadis dan juga bahasa Inggris, mari kita ikuti pembelajaran ini PKM. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup sederhana. Tahukah anak-anak semuanya? Hidup sederhana itu apa? Nah, sederhana termasuk perilaku yang sangat terpuji. Sederhana artinya hidup secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Baik dalam berbelanja, bersikap, berhias, dan sebagainya. Sifat demikian sangat dianjurkan dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kecemburuan dalam masyarakat. Lawan katanya adalah boros. Sederhana berarti tidak boros dan tidak kikir. Boros adalah menggunakan suatu cara berlebihan dan kurang bermanfaat. Allah tidak menyukai sifat pemboros. Sebab sifat pemboros sebenarnya adalah sifat atau sifatnya setan. Sedangkan kikir adalah menggunakan suatu dengan pelit. Pelit artinya kukuh memegang miliknya, memegang hartanya, sehingga tidak mau mengeluarkannya untuk orang lain atau kepentingan lainnya. Kikir juga termasuk sifat yang tidak terpuji dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ulangi ya. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi maksudnya ketika kita membelanjakan harta kita tidak boleh boros dan tidak boleh kikir. Jadi di tengah-tengahnya, begitu ya. Jadi ya yang tengah-tengah lah, tidak boros dan juga tidak kikir. Islam tidak melarang pemeluknya untuk menikmati kenikmatan dan keindahan dunia. Akan tetapi, hendaknya tidak berlebihan karena akan menimbulkan kesombongan. Orang yang berperilaku sederhana tidak suka berlebih-lebihan. Dia selalu menyisihkan uangnya untuk ditabung. Dia tidak suka jajan dan membeli barang-barang secara berlebihan. Ketika membeli sesuatu pun hanya akan membeli sesuatu yang bermanfaat. Orang yang sederhana gemar menabung dan bersedekah. Oleh karena itu, semua orang menyukainya. Itulah manfaat bila kita berperilaku sederhana. Orang yang berperilaku sederhana akan disukai Allah, disukai banyak orang, dan hidupnya menjadi tentram. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, coba biasakan berperilaku sederhana dalam keseharian kita. Bisakah untuk menyisakan uang saku? Belilah barang-barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan. Tumbuhkan perilaku gemar menabung dan bersedekah. Nah, yang selanjutnya adalah menjauhi riya dan sombong. Tahu ya anak-anak semuanya, riya dan sombong adalah sifat yang tercela. Riya adalah melakukan perbuatan peribadatan atau perbuatan kepada Allah karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Riya atau pamer dalam masalah ibadah termasuk perbuatan syirik yang wajib dijauhi. Oleh karena itu, Allah melarangnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Nah, ini surat Al-Maun ayat 4, 5, dan 6. Celaka maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Nah, kemudian ayat terakhir gimana? Wa yamna'unal ma'un, ini ya. Dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Itu contoh dengan riya. Maka anak semuanya tidak boleh ya misalnya berinfak, bersedekah hanya ingin dilihat oleh orang lain, tidak ingin atau tidak niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Nah, sedangkan sombong ialah membesarkan atau membanggakan diri dan menganggap remeh orang lain. Sifat seperti ini juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini ada surat Luqman, kemudian juga ada surat Al-Isra. Surat Luqman ayat 18, surat Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa paling pintar, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, merasa paling kaya, ya tidak dibenarkan. Kemudian ayat yang surat Al-Isra disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Surat Al-Isra ayat 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sungguhnya kamu sekali-kali tidak akan menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ini ya, jadi anak-anakku harus menghindari sifat sombong. Sombong juga termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Baiklah anakku semuanya, ini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tugas kalian adalah pada pembelajaran kali ini silahkan untuk nanti kalian rangkum tentang hidup sederhana, kemudian riak dan sombong. Cukup kalian catat pengertian hidup sederhana, pengertian riak, dan pengertian sombong. Nanti kalau sudah selesai dicatat di buku PKM, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Pri Pak Guru. Demikian anakku semuanya pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat anak-anakku semuanya, pandemi COVID-19 belum selesai, maka selalu terapkan 3M, selalu mencuci tangan setelah beraktivitas, memakai masker ketika bepergian, menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran. Demikian anakku semuanya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.